Yo teman-teman, kita balik lagi hari ini membahas satu topik yang cukup trending di Indonesia, terutama bagi perekonomian ya. Untung rugi beli ETF emas di Bursa Efek Indonesia yang baru saja dirilis oleh pemerintah dan para regulator. Kita akan membahas secara detail ETF emas ini, apakah layak dibeli atau tidak. Terus ETF ini kinerjanya seperti apa, cara belinya gimana, untung ruginya apa, dan gue akan tarik kesimpulan ETF ini, dimana orang-orang pasti masih pada bingung terhadap ETF emas ini. Jadi penasaran ya kalian seperti apa? Seperti biasa, kalian siapin dulu nih tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone ya, supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gue bahas secara santai tapi serius teman-teman. Langsung aja kita langsung ke pembahasannya teman-teman. Di sini peluncuran ETF emas kemarin dihadiri oleh Menko Perekonomian hingga CIO Danantara ya teman-teman. Jadi bener-bener sangat bersejarah banget ya peluncuran ETF emas pertama kalinya di Indonesia ini teman-teman. Nah sebenarnya apa sih itu ETF emas di Bursa Efek Indonesia? Jadi ETF emas Bursa Efek Indonesia ini adalah produk reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK yang unit penyertaannya dicetak dan diperdagangkan langsung di Bursa Efek Indonesia, layaknya seperti saham biasa dengan emas fisik sebagai aset dasar atau underlying asetnya ya teman-teman. Jadi bukan ya seperti sebelah lah XAU, USD, XAU itu bodoh sekali teman-teman. Jadi ETF ini adalah instrumen resmi yang meluncur pada 10 Agustus 2026 bertepatan dengan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia. Dengan instrumen baru ini, investor dapat menikmati potensi keuntungan dari kenaikan harga logam mulia tanpa perlu repot membeli, membawa, dan menyewa tempat penyimpanan emas secara fisik teman-teman. Jadi itu ETF emas. Nah, gimana sih karakteristik dan cara kerja ETF emas ini? Mungkin sebagian teman-teman masih bingung ya, gimana sih karakteristik dan kinerja dari ETF ini. Nah, penggadaian itu menjadi penyedia underlying aset ya yang menjamin dan menyimpan emas kalian kalau kalian beli ETF-nya. Dan kalau emas fisik nyata ini sebanyak minimal 95% dari portofolio ETF dialokasikan pada emas fisik dengan kemurnian 99,5% bersertifikasi LBMA atau 99,9% bersertifikasi SNI. Sayangnya belum London Good Delivery ya. Ini menjadi catatan bagi penggadaian dan para regulator ya teman-teman emas ini, karena harus sesuai dengan London Good Delivery baru investor asing berani beli ETF emas nih. Kurangnya di sini teman-teman, karena standarnya ya harus begitu. Karena emas fisik ini disimpan dengan aman di institusi yang bertindak sebagai gold custody. Gold custody-nya ini dalam hal kolaborasi dengan PT Penggadaian melalui bukti elektronik atau Electronic Gold Receipt atau EGR, yang dimana ini menjadi sistem yang cukup terintegrasi ya, dimana EGR di sini emasnya sebagai sertifikatnya di sini ya, itu berbagai lembaga terkait satu sama lain teman-teman. Jadi bullion bank dan pasar modal ini bersatu lah teman-teman. Nah dari ETF emas ini yang diluncurkan oleh regulator itu ada 5 ya teman-teman. Ada IKSD punya IPOT, terus ada punya Trimegah, ada punya Mandiri Investasi, ada punya BRI Manajemen Investasi, terus ada dari Salendra. Nah dari kelima ini teman-teman bisa pilih nih mana yang menurut kalian bagus ya, diperdagangkan ya, tentu seperti saham ini tiker-tikernya, dan bisa dibeli menggunakan akun sekuritas. Dilihat dengan akun sekuritas
dengan jam bursa tentunya belinya ya. Harganya pun bergerak secara real time searah fluktuasi harga emas dunia teman-teman. Paling ya terkadang ada perbedaan spread beberapa poin ya, beberapa rupiah teman-teman. Dan ini juga jadi catatan penting ya, bahwa ETF 5 yang dirilis oleh regulator di Indonesia itu syariah ya teman-teman, karena mengantongi fatwa DSN MUI nomor 163/DSN MUI, ya itulah, kalian bisa baca sendiri. ETF tentang syariah emas ini memang sudah dirancang dari 2025 ya, udah dari tahun lalu, baru diluncurkan resmi sekarang 2026. Nah, lalu gimana sih cara beli dari ETF emas ini? Jadi ETF emas ini kan menggunakan IGR ini ya sebagai sertifikat, kemudian menghubungkan emas fisik dengan pasar modal. Nah, jadi 1 gram emas sama dengan 1000 IGR. Jadi kalau kalian beli emas 1 gram, itu kalian setidaknya harus punya 1000 lembar IGR ya. Mungkin satu lot itu 100 IGR ya teman-teman, hitungannya mungkin seperti itu. Karena kalau kita lihat cara belinya ini ya, tentu kalian buka aplikasi sekuritas atau kalian datang ke sekuritas kalian lewat rekening dana nasabah atau RDN kalian, seperti membeli saham aja. Tinggal pilih ticker yang mana, terus ya masukkan jumlah lotnya, terus beli aja. 1 lot 100 unit ya. Berarti kalau 1000 lot 1 gramnya itu ya kalian bisa hitung sendiri teman-teman ya. Terus pasokan emas juga didukung sangat kuat ya oleh Pegadaian sebagai underlying asetnya yang menjamin keamanan dan penyimpanan emas ini. Walaupun Pegadaian ya banyak kontroversinya juga sih ya. Semoga aja Pegadaian ini amanah ya teman-teman. Gak ada lah kedepannya ada korupsi, ada penggelapan dan sebagainya. Nah, apa aja sih ya poin utamanya dari keuntungan beli emas ETF ini? Jadi kalau kita beli ETF emas itu keuntungannya adalah pertama, likuiditasnya tinggi, dapat dijual dan dibeli kapan saja selama jam perdagangan bursa buka ya, melalui aplikasi sekuritas atau kalian ya datang ke sekuritasnya ya. Terus juga keuntungan kedua adalah harga transparan, harganya itu transparan, pergerakan harganya mengikuti harga emas acuan secara real time ya, tanpa menyembunyikan selisih harga atau spread yang besar lah. Kalau spread itu biasanya ada, tapi ya nggak terlalu besar biasanya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah tempat pembiayaan penyimpanannya nih. Salah satu keuntungannya ya ini teman-teman, tidak perlu menyewa brankas bank besar atau safe deposit box ya, atau kekhawatiran emas itu dicuri dari rumah kalian. Jadi yang nyimpen ya bank gitu kan, atau Pegadaian yang nyimpen. Dan keuntungan selanjutnya adalah modalnya itu cukup terjangkau ya. Pembelian minimum hanya 1 lot ya, atau 100 unit, sehingga bisa dimulai dengan dana yang relatif kecil ya teman-teman untuk membeli emas ini. Terus keuntungan yang terakhir adalah praktis dan efisien. Melalui mekanisme pasar modal, investor tidak perlulah repot-repot datang ke toko emas dan mengurus sertifikat fisik ya. Jadi nggak ada tuh emas palsu atau emas gadungan atau ada manipulasi pada emas tersebut. Kita tidak perlu memikirkan itu ya teman-teman, karena udah ada yang mikirin, kita cuma dapat sertifikat digitalnya aja ya kalau beli ETF emas ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus apa aja sih kerugian dari beli ETF emas ini? Tadi keuntungannya ya, sekarang kerugiannya. Nah, kerugiannya itu ada biaya manajemen teman-teman. Terdapat potongan biaya pengelolaan tahunan atau manajemen fee oleh manajer investasi yang mengikis keuntungan ya jangka panjang ya. Kita tidak tahu ini manajemen fee-nya itu berapa persen dari tadi ya, punya iPod, punya Salindra, punya Trimegah, punya Mandiri, punya BRI. Ya kalian carilah fee-nya yang lebih murah yang mana. Tentu ya kalian bisa riset sendiri nanti. Terus kerugiannya adalah resiko pelacakan atau tracking error, yang dimana performa ETF bisa sedikit berbeda, tidak 100% sama dengan pergerakan harga emas murni ya, akibat adanya biaya operasional dana ya, ada manajemen fee. Biasanya kalau kita melihat aja emas antam itu terkadang harganya berbeda dengan
yang ada di London Metal Exchange ya, atau LME. Itu harganya di LME naik, harga pembelian atau penjualan di Antam bisa turun ya. Kadang-kadang juga kayak gitu ya, kita tidak tahu ya seperti apa ya harga emas ini. Pergerakannya memang sangat fluktuatif dan berbeda-beda kadang. Terus kerugian yang ada itu pasti tidak ada wujud fisiknya ya, emasnya itu juga jadi kerugian buat kalian yang pengen emas fisiknya ya. Investor tidak bisa memegang emas secara langsung ya, karena reksadana ini hanya mencerminkan nilai asetnya ya. Jadi kita tidak bisa memiliki emas secara fisiknya ya teman-teman, walaupun kita punya dokumen digitalnya. Nah, ETF emas ini juga punya kekurangan biaya transaksi sahamnya ya. Setiap beli atau jual tetap dikenakan fee broker atau sekuritas, pajak, dan biaya levis dari bursa ya. Jadi ya ada fee di luar fee manajemen investasi ini, juga ada fee buat pajak ya, buat sekuritasnya. Jadi itu kekurangannya. Terus yang terakhir adalah pilihannya terbatas. Jumlah produk ETF berbasis komoditas emas di BI ini sangat terbatas dibandingkan dengan ya pasar-pasar global ya di dunia ini yang cenderung lebih kompetitif dan lebih kepercayaannya lebih tinggi ya. Investor asing ya tentu ya pasti pikir-pikir lah kalau beli ETF emas di Bursa Efek Indonesia ini. Terus yang terakhir, harapan saya terhadap ETF emas ini seperti apa teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu kan saya rilis video yang dimana Singapura ingin jadi pusat dagang emas dunia tapi impor dari Indonesia. Nah, adanya ETF emas ini juga menurut saya bagus banget ya. Bukan hanya mengekstrak komoditas mentah ya Indonesia, tapi benar-benar mengelolanya dengan meluncurkan bullion bank atau bank emas, terus meluncurkan ETF emas ini. Tapi ETF emas ini ya masih jadi catatan serius, terutama kualitas emasnya ini harus standar London Good Delivery ya. Terus juga harus ada kepercayaan pada manajer investasi dan sebagai aset underlayingnya ya ini penggadaian. Terus kalau kita bikin bank emas, tentunya yang dibutuhkan bank emas Indonesia udah punya ya, BSI itu juga jadi bank emas, bullion bank, tapi belum skalanya belum global ya, masih nasional aja. Kemarin Bank BCA juga ngeluarin ya tabungan emas ya, sama penggadaian juga ya, underlying asetnya, penjaminnya. Jadi bullion bank ini harusnya bersifat global, kita bisa menggandeng JP Morgan atau Deutsche Bank ya untuk bisa ya melintasi zona waktu perdagangan emas kita. Jadi orang asing ya dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Amerika, mereka bisa beli emas di Indonesia dan nyimpennya di Indonesia, tentu dengan trust, kepercayaan yang tinggi ya, dengan kualitas emas juga yang memadai. Terus kesimpulannya gimana nih teman-teman? Ya tergantung teman-teman ya. Ada yang bilang emas itu kan aset safe haven, benar, emas aset itu safe haven. Tapi aset safe haven ini itu ketika ada krisis ya likuiditasnya nggak ada teman-teman ya. Emas ini likuiditasnya sulit sekali kalau sedang terjadi krisis. Dan harga emas ini juga tergantung pada kebijakan suku bunga ya teman-teman. Kalau suku bunga lagi rendah, itu harga emas tentu akan naik tinggi sekali karena investor keluar dari obligasi ya, pasti masuk ke pasar saham dan masuk ke emas. Tapi kalau kebijakan suku bunga ini lagi tinggi, inflasi tinggi, harga emas cenderung akan turun ya teman-teman. Jadi kalau lihat harga emas ya seperti itu. Terus kita jadinya mau beli emas digital, ETF emas atau emas fisik ini. Jadi menurut saya ya sama aja ya, bedanya cuman beli jual sama penyimpanannya aja yang beda. Tergantung teman-teman ya, buat investasi jangka pendek atau jangka panjang, melihat sisi keamanan dan efisiennya seperti apa. Teman-teman bisa riset sendirilah kalau emas digital seperti apa, kalau ETF emas seperti apa, kalau emas fisik seperti apa. Jadi teman-teman udah paham lah, kalian kan pinter-pinter ya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang ya ETF emas ini, apakah layak dibeli atau tidak ya. Balik lagi ke teman-teman, tadi saya udah jabarkan keuntungan dan kekurangan dari ETF emas ini, dan harapan saya kepada regulator, kepada pemerintah juga bangun ETF yang
berkualitas sesuai London Good Delivery. Terus juga trust, kepercayaan, kepastian hukumnya juga tentu harus ada. Terus harapan saya adalah membangun bank, bullion bank yang berbasis global agar Indonesia bisa jadi pusat emas dunia. Itu saja dari saya ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.